seluruh narasumber di sesi pertama ini sudah menyampaikan paparannya. Sekarang kita berikan kesempatan kepada para peserta untuk bisa berdiskusi. Silahkan bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, masukan, atau pertanyaan kepada para narasumber, kita berikan kesempatan sampai dengan batas waktu kita. Sesuai jadwal gitu, kita akan akhiri webinar kita ini di pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, sehingga masih ada waktu sekitar 40 menit bagi kita untuk berdiskusi. Saya beri kesempatan, silakan bagi Anda yang ingin berdiskusi, baik itu yang memantau ini dari Zoom, kemudian juga dari live Facebook, YouTube maupun Instagram, silakan juga bersama-sama kita berdiskusi. Silakan, Pak Haryoto mungkin yang pertama ya, yang ingin menyampaikan. Ya, silakan ya, Pak. Itu, soalnya ditunggu Mas Slamet itu, ketua muda saya mantan itu. Ya. Oh, terima kasih. Ini saya balik. Ya, komentar saya ini saya mulai dari Pak Sopyan, Pak Haji Sopyan. Wah, ini karena masalah ekonomi potensi, beliau memaparkannya bagus sekali. Dari ada suatu masalah, ada potensi, ada strategi, itu teori siapa? Maslow ya Pak Sopyan ya? Teori Haji Sopyan sendiri Pak. Logika. Oh, enggak. Jadi dari beberapa tadi justru kita bagi dulu. Ini ada ada orang yang memang praktisi dengan ini, ada orang ahli, ada orang universitas, ada politik. Ini pelakunya sebetulnya harusnya tadi para pejabat-pejabat di balai kota dan mungkin gubernuran dan lain-lain. Tapi yang sayang ini kampungnya Mas Wijenarko ini nggak diundang ini selalu. Kaltim ini Samarinda tuh selalu sepi gitu ya. Jadi tadi yang pertama itu yang memaparkan strategi dengan apik harus dilihat dan diintip itu Pak Sopyan. Bagus sekali itu. Cuma tadi memang ada yang ini Balikpapan itu ada masalah sedikit, harusnya itu cepat digeber itu. Ya. Nah, ya, kita tol yang 60 kilo udah beres, masuk di Balikpapan yang 11 kilo lebih panjang ini nggak selesai-selesai lah kan aneh itu. Mudah-mudahan ada nih, masih ada Bu Sekretaris Bapeda atau dari pemerintah Kota Balikpapan, kalau masih ada harusnya ini bisa ditanggapi nanti itu ya. Iya, kalau dulu kita nih selalu diolok Samarinda tuh lemah dan sebagainya, ternyata Samarinda lebih gigih dari Balikpapan kalau saya lihat sekarang. Itu aja menyelesaikan masalah itu. Terus tadi yang pertama itu sarannya baik, yang kedua itu kukar. Kukar tadi juga ada ini potensi yang dipaparkan. Cuma kalau pertanian, perikanan, perkebunan memang bebas ini. Bebas COVID, tidak berkerumun kan, cuma pasarnya. Cuma itu jangka panjang, penyerapannya adalah ke tenaga kerja dan mungkin pergerakan ya pasar-pasar inilah di lokasi gitu. Itu bagus sekali. Jadi justru yang kita harapkan tuh dengan adanya masalah tuh masing-masing memaparkan strategi. Jangan hanya benar Pak Sopyan tadi minta ini lagi, mantau ini gitu. Jadi benar Pak Sopyan tadi dengan Pak Lutfi tadi. Nanti untuk yang Unibubus dan pertambangan itu mungkin di PP-nya itu didesak, diperjuangkan. Tapi apakah ini kan kalau dilihat di acuan undang-undang maka Februari itu produk turunannya kan harus sudah selesai. Apakah dengan jangka waktu yang ada ini sudah bisa mengejar? Karena itu sangat penting sekali kalau tidak ada produk turunannya nih Pak. Loh, ngetek itu kan katanya Pak Jokowi, Pak ini perizinan itu kan semalam jadi. Kalau cuma merubah sekarang ada waktu kan. Ya cuma kalau waktunya malah nanti jalan-jalan sampai ke NTB, ke mana Jogja yang kemarin ke Plaza Mall apa pembukaan itu kan nggak ada gunanya. Harusnya yang prinsip ini yang dikejar gitu. Ya. Jadi sepi itu, ya kan. Kalau perlu dibantu tadi yang dari universitas, dari ini kan selalu akademisi ini. Ya. Iya akademisi kan ini sekali gitu. Kita selalu lemahnya di situ. Jadi ngeluh melulu kan. Ya. Harusnya tidak demikian ya. Kayak kemarin kita di Tahura, sampaikan ke Jokowi sampai kalau Tahura di Sabang aja selesai, apalagi di Tahura nyatanya selesai. Pusat nggak ada bermaksud jelek menurut saya ya. Nah itu. Terus tadi juga ini benar tadi peluang ini dari dulu nih Malo ini dari zaman siapa ya? Kaltim mau tumbuh ini mau ekonomi mandiri tidak dari luar. Tapi nyatanya beberapa tempat-tempat ini seperti di Teluk Dalam, di Loakulu habis jadi tambang. Nah, harusnya kan tidak demikian. Harusnya klaster-klaster tadi dipertahankan. Kita selalu mengejarnya itu uang yang cepat datang, tapi keberlanjutan. Padahal semangatnya apa? Kita ke depan green. Kita ke depan harus yang tidak merusak alam. Itu dari zaman dulu, mungkin aku masih 17 tahun kali. Ya. Atau Widi masih itu. Ya, itu. Ya. Nah, itu. Terus tadi yang perlu di ini mungkin strategi itu tadi.
UMKM daring dan sebagainya. Untuk Mas Slamet dan teman-teman jasa konstruksi Inkon, saya ingat lagi zaman JPS kita Krismonnya Pak Habibie. Ya, itu kita ada paket-paket itu. Kenapa di saat Krismon kita masih mengejar yang multius, yang besar-besar? Enggak, provinsi kota itu harusnya membina, memberi makan yang menengah dan kecil. Oke. Diperjuangkan aja yang besar dengan pusat, uangnya banyak, 30 miliar itu sedikit ya Pak Lutfi ya. Nah, itu kita selalu pengennya yang besar, nggak tahu apa sih gitu kan, kok ini selalu pengennya yang multi-use yang ini gitu. Udah kita berbicaranya output lah, outcome sampai impact sampai ke manfaatnya yang real jangka pendek gitu, akan lebih bagus itu. Nah itu. Jadi untuk saat itu zaman JPS ya Pak Habibie itu ada Samarinda Balikpapan itu 50 juta itu, tetapi ada pengawas. Sampai pengawasnya itu apa? Saya kerjasama dengan universitas seperti UNTAK, seperti waktu itu Universitas Balikpapan, Polnes dan sebagainya, kita ajari mahasiswa itu. Nah ini Bank Des BLT yang banyak segala itu, untuk kelurahan kan bermasalah karena apa? Tidak ada pengarahan pengawasan. Sebetulnya kita banyak kalau dari dunia jakon, tapi jangan multi semua. Tadi Pak Sofyan ini dibalik menjadi dana desa, kan kecil-kecil lah, itu strateginya harusnya gitu. Ya, baik. Makasih Pak Haryoto ya. Ya, cuma ini yang tadi Kadin juga bagus. Cuma ini sayang LPJKP nggak diundang ya. Yang mantannya saja tadi. Ya, baik. Nah itu terus ada yang Pak Anu tadi, tadi PP sudah. Mungkin Pak Sofyan untuk Dinas Pertambangan nomenklatur itu kalau tidak salah ada standar dari Mendagri soalnya Pak ya. Ya Pak, memang Pak. Nah itu iya kadang-kadang tuh membuat nomenklatur tapi ke bawahnya enggak. Ya. Kan di bawah. Jadi memang harus ada peraturan pemerintah yang baru Pak, seiring dengan Omnibus Law itu. Betul. Ya, betul sampai ke nomenklatur, betul Pak. Ya. Betul sekali. Jadi saya ini. Betul. Saya setuju juga itu. Tajam dan mengena perlu sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, makasih Pak Haryoto. Silahkan. Karena ini tadi sebetulnya kesan ini ya Pak Haryoto atas paparan yang disampaikan oleh para narasumber kita. Jadi masukannya menarik sekali bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi satu hal tadi mungkin apakah Pak Aswin juga masih memonitor, masih bergabung sama kita Pak Aswin. Tadi Pak Aswin ada satu masukan gitu. Artinya dulu ketika zaman JPS itu jaring pengaman sosial gitu ya Pak ya. Waktu krisis itu ada paket-paket pekerjaan nilainya kecil tapi bisa dirasakan oleh para pelaku usaha konstruksi gitu ya. Nah, jadi orientasinya bukan hanya multi-year saja yang besar-besar gitu. Apakah ini juga menjadi perhatian Bapeda Kalimantan Timur Pak, bahwa artinya untuk membagi kue supaya ekonomi masyarakat kita, pelaku usaha kita juga lebih bergairah meskipun kecil tapi merata, banyak dinikmati gitu. Apakah juga ada perencanaan ke depan untuk pola-pola seperti ini Pak Aswin? Ya, jadi kalau masalah multi-years sebagaimana yang dicanangkan oleh Pak Gubernur kita, itu memang kita berusaha untuk minimalisir. Kemarin kita menyampaikan saja sebenarnya Pak Gubernur itu meneruskan apa yang keinginan pemerintah Kota Balikpapan. Sebenarnya Kota Balikpapan ini minta dukungan sejak 2014 kepada APBN, tapi nampaknya APBN itu sangat kecil. Nah, tapi ada peluang ini Ibu Sekretaris Bapeda Balikpapan. Kemarin kami ada temu konsultasi nasional, sekitar 4 jam kita berbicara. Kemungkinan karena perubahan-perubahan yang ada untuk yang diusulkan itu coba diusulkan kembali ke pemerintah pusat melalui rakyat nanti, saya kira lebih bagus. Jadi keputusan dari pemerintah provinsi melalui KUAPPS kemarin itu menunda apa yang menjadi usulan Kota Balikpapan. Dan juga untuk Rumah Sakit Umum Samarinda, AWS, itu juga ditunda untuk yang bersifat multi-years tersebut. Ya. Nah,
peluang-peluang yang ini mungkin perlu dilakukan upaya-upaya sehingga bisa. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ada itu sekitar 1,5 triliun bantuan keuangan itu memang diperuntukkan paket-paket kepada di pedesaan, saya kira. Itu yang lebih melihat kalau kita perhatikan. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang lain ini pada umumnya untuk mencapai prioritas gubernur. Memang ada kendala sekarang ini di dalam administrasi keuangan kita itu telah melakukan betul-betul apa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga di dua wilayah Balikpapan dan Samarinda pengendalian banjir itu sedikit terkendala. Kita harus berurusan lagi dengan pemerintah pusat karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi jalur-jalur sungai yang melalui beberapa provinsi, termasuk Samarinda, misalnya Sungai Mahakam itu melalui beberapa wilayah. Demikian juga di Berau, Pai dan sebagainya itu. Nah, kalau di Karangan, Bontang dan Sangatta itu masuk kewenangan kita yang seperti itu. Itulah yang menjadi kewenangan kita. Saya kira yang seperti itu mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan. Sebenarnya tadi saya berharap ada analisis dari para ekonom kita maupun politisi kita, bagaimana pengaruh oligarkis di daerah kita ini. Karena itu yang paling bermasalah sebenarnya, yang menyebabkan ekonomi kita itu terhambat. Andainya saya pada sisi sebagai pengamat juga, itu saya berbicara tentang itu sebenarnya. Katanya Kaltimposnya agak juga berbicara itu. Pak, terima kasih. Ya, mungkin karena ini kita temanya tidak ke sana, tapi itu masukan yang menarik Pak, bahwa memang tren oligarki itu juga nanti mungkin akan menjadi satu tema diskusi yang menarik. Mungkin juga yang kita bawa juga karena saya nanti mungkin kita akan diskusi dengan teman-teman host, dengan teman-teman redaksi, karena tadi misalnya ada masukan kenapa kok saya kemarin ketika kita bicara IKN, maksud kita memang Bupati Penajam Pasir Utara misalnya juga harus hadir karena ini ada terkait, kemudian juga Wali Kota Samarinda dan sebagainya, supaya bahasan kita lebih komprehensif. Jadi masukan kita Pak, jadi evaluasi kita Pak Aswin, mudah-mudahan nanti alasan lain dari kata takut itu sebenarnya. Tidak Pak, tidak sebetulnya bukan rasa takut. Baik, silakan mungkin yang lain ada masukan. Oh, tadi masih ada ini Bu Sekretaris Bapeda, tadi sempat disinggung bahwa tadi Pak Haji Sopyan menyebutkan juga bahwa jalur tadi jembatan Balikpapan Penajam Pasir Utara itu kan sudah tersambung, tapi sampai sekarang kan akses jalannya juga masih belum ada akses jalan pendekatnya. Padahal tadi kalau paparan Pak Sopyan 2021 itu harusnya sudah clear ya Pak ya, sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi di daerah, bukan hanya di Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Ini dampaknya karena ini Trans Kalimantan. Mungkin itu juga bisa Pak Aswin, Mas Wiji, bukan Kota Balikpapan, itu urusan Provinsi Kaltim itu. Oh, di provinsi. Iya. Jalan penghubung itu jalan provinsi, itu Pak Aswin harus jawab kita tuh Pak. Kenapa itu kesahnya tuh Pak Aswin? Ya, jadi itu juga diusulkan ke pemerintah pusat saat ini, padahal memang kewenangan kita harusnya, tapi ada perubahan-perubahan yang mungkin bisa dilakukan nantinya. Kami akan menyusun ini untuk konsep Pak Gubernur nanti ke APBN, seperti itu Pak. Oh, baik, ya. Silahkan, masih ada waktu kita. Mungkin ada peserta yang lain yang ingin menanggapi, memberikan masukan ataupun pertanyaan terkait tema kita di kesempatan siang hari ini. Boleh saya sharing ke Pemkab Kukar, Mas Wiji, cuma 2 menit, Mas. Silakan, masih ada waktu kita, Pak Haji Sopyan. Pak Wiono, Pak Pemkab Kukar, Pak Wiono, ya, kepala. Siapa? Ya. Nah, ini Etam sama-sama Kutai memiliki saran ini Pak. Saya lahir dan besar di Kartanegara nih Mas Wiji. Jadi kecintaan saya terhadap Kukar itu luar biasa. Insya Allah kuburan saya juga di sana gitu kan. Keterkaitannya dengan lokasi BLK Pak Wiono. Jadi begini Pak,
Ini pengalaman saya kebetulan Mas Wiji. Saya itu adalah tenaga ahli Bupati Penajam Pasir Utara, Pak. Ya. Nah, jadi keterkaitan dengan BLK sampai hari ini pengalaman kami, Pak Wiji, PPU itu juga tidak memiliki punya BLK. Ya. Tetapi kami mensiasati ada bantuan keuangan kepada desa, BANQ namanya, dan itu sah secara Undang-Undang Nomor 6 2014. Itu kita memberikan bantuan itu 200 juta per desa khusus untuk peningkatan SDM. Nah, akhirnya kita cari di desa-desa itu yang menganggur, yang belum masuk lapangan pekerjaan, anak-anak kita yang menganggur, itu kami biayai, kami masukkan ke BLK yang ada di Balikpapan dan Kota Samarinda. Nah, akhirnya sampai pada tertanggal hari ini 17 Desember, kami sudah mengeluarkan 1.018 orang tenaga terampil yang memiliki sertifikasi di 25 keterampilan, Mas Wiji. Di 25 keterampilan, Pak Wiono. Jadi bukan lokasi BLK-nya, Pak. Karena kalau kita meminta lokasi BLK di Kutai Kartanegara, Pak, ini urusan negara. Karena BLK-nya UPTD Kementerian. UPTD Kementerian. Jadi kalau kita mau meminta UPTD itu, artinya kalaupun bisa butuh waktu lama. Bisa 6-7 tahun ke depan. Nah, sekarang bagaimana bypass-nya? Bypass-nya buat program. Tidak perlu kita memindahkan lokasi BLK itu ke tukar, seperti kami di PPU. Ada 1.018 orang yang kami latih dengan yang berasal dari desa semua, Pak. Pengangguran itu kan banyaknya di desa. Nah, akhirnya Mas, ada 25 tenaga keterampilan dari operator berat, kemudian sampai pembersihan AC, cara pemasangan AC. Coba bayangkan di ibu kota negara itu berapa juta AC yang harus dipasang. Ya. Masa hanya untuk mencari tenaga kerja pemasangan AC dan pemelihara harus impor dari Surabaya. Satpam harus impor dari Jakarta, harus impor dari Sulawesi. Nah, ini Pak, kami trainingkan di BLK dengan bekerja sama dengan Kapolda, bekerja sama dengan TNI. Nah, akhirnya apa Pak? Kami sekarang ini per 17 Desember sudah mengeluarkan 1.018 orang tenaga kerja di 25 keterampilan Pak, dengan biaya hanya 200 juta per desa. Siap. Nah, jadi itu Pak Wiono mungkin bisa diadaptasi, diadopsi. Jadi cara kita mensiasati bagaimana kita menyiapkan tenaga kerja untuk IKN, dan kemudian bundel kami ini Pak yang 1.018 orang itu kami lakukan kerjasama MOU dengan Bappenas dan Kementerian Tenaga Kerja Pak. Dan itu namanya by name, by address, by sertifikat itu sudah ada di kementerian, sudah ada di Bappenas. Pada saat 2024 IKN itu menjadi prioritas yang kita sebut dengan lokal content. Dengan lokal content. Baik, cocok ini. Ada impor tenaga kerja, monggo di luar 1.018 orang itu Pak. Itu Pak pengalaman kami. Baik Pak Sofyan, terima kasih sarannya. Ini kami akan nanti coba mengadopsi ini Pak. Itu penting sekali karena memang harapan kita kan kita ini disiapkan SDM yang bisa bersaing. Nah, salah satunya kendati pun paling tidak kan dari sertifikasinya. Kalau kita lihat data yang kita miliki kan basis SDM kita itu relatif memang masih SMA, sehingga kompetensi kompetensi teknisnya ini perlu diasah kembali. Dan kami terima kasih Pak masukan sarannya. Hanya saja memang untuk ke depan jangka panjang mungkin juga perlu ada BLK yang di tempat kita Pak, karena bagaimanapun juga kan harapannya itu nanti akan mungkin seperti itu Pak anunya. Kami kemarin ketemu dari Dirjen Kementerian Tenaga Kerja, kita sudah siapkan lahannya di Jonggon itu Pak. Nah itu BLK untuk pertanian Pak anunya. Jadi sudah kita siapkan DED-nya juga sudah ada. Nah mudah-mudahan ini nanti mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk tindak lanjutnya. Sehingga kita harapkan jangka panjangnya, kita harapkan metode pertanian kita itu tidak konvensional lagi. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Kita beri kesempatan selanjutnya. Masih ada mungkin yang ingin berdiskusi dari peserta diskusi kita di kesempatan siang hari ini? Sebelum kita break mungkin, atau ada tambahan yang lain yang perlu disampaikan
sesi sharing diskusi kita mungkin dari narasumber kita. Sebentar saya, Mas Wiji. Ya, silakan, Mas Lutfi. Ke Pak Aswin barangkali, yang tadi nyinggung tentang oligarki. Karena gini Pak, pilkada yang kemarin, itu sebenarnya yang bertarung itu adalah oligark. Bukan hanya politisi yang nampak, yang foto-fotonya ada di berbagai macam TPS tadi. Cuman kali ini ya itu kan ranahnya Pak Haji Sofyan sebagai arena untuk berpikir dan beraksi secara luas. Barangkali lain kali Mas Wiji bisa membuat arena untuk saya, kemudian Pak Aswin itu untuk membicarakan oligarki secara lebih dalam. Barangkali itu menarik itu. Pak Aswin, mohon ini Pak Aswin ya. Terima kasih Mas Wiji. Ya, nanti kita agendakan itu. Memang sangat menarik itu kalau itu juga kita bahas, artinya perkembangan politik. Saya mau nyeret-nyeret ke sana juga takutnya terlalu melebar gitu hari ini. Artinya ketika peralihan dan gambaran kepemimpinan daerah yang baru ini juga menarik untuk kita ulas. Artinya di 2021 dan masa kepemimpinan 2021-2026 ya. Itu juga akan sangat menarik untuk kita kaji sebentar. Tapi mungkin di kesempatan yang lain kita akan agendakan, karena memang sekali lagi Bapak Ibu, apa hasil diskusi kita ini akan seperti yang saya sampaikan akan menjadi satu edisi khusus nanti dalam rangkaian hari ulang tahun Kaltimpos, tapi mungkin masih ada sesi-sesi yang lain yang menarik untuk kita diskusikan bersama gitu. Baik, masih adakah? Kalau tidak ada mungkin kita akan jeda, kita akan akhiri. Tapi Mas Wiji. Silakan. Jadi mungkin ya ke Pak Aswin dan teman-teman provinsi ya. Itu namanya Maloi itu sudah ber-MM, bahkan sempat juga ada kasus, ada ini macam-macam gitu. Itu tolong strategi turunannya setelah Maloi jadi itu untuk apa kan harus spesifik ya Pak Lutfi ya. Karena jauh dari mana-mana gitu loh. Apakah pabrik di sana yang nanti dilempar keluar, harus dibuatkan mes tenaga kerja seperti Morowali nanti malah berkasus gitu lah. Itu harus dipikir benar itu, jangan cuma dari zaman dulu sampai sekarang ya masih gitu. Kemarin satkernya diganti kayak ini, malah masih bermasalah dengan BPJS segala lah. Itu harus dipikir secara detail itu uang nganggur di sana udah banyak sekali. Terima kasih. Ya, silakan Pak Aswin langsung ditanggapi nih. Harusnya memang kalau ada DPRD rekan-rekan yang lain ini juga menarik untuk kita singgung. Silakan Pak Aswin. Ini saya juga sering kalau mendengar kalimat Maloi itu sepertinya kan sudah sejak puluhan tahun, belasan tahun yang lalu sangat akrab dengan kita, dan ya mungkin perlu juga diupdate seperti apa sih sebetulnya ke depan perencanaan terkait Maloi ini sendiri. Ya, makasih. Jadi Maloi itu ada 3 konsorsium di dalamnya, MBTK tersebut. Itu sekarang ini kita proses untuk jalan pendekat, itu sedang diusahakan. Kemudian apa yang dicanangkan Pak Jokowi juga terus berlanjut. Memang ide-ide visioner dari gubernur kita sebelumnya itu kadang memang seperti ini kita banyak kekhawatiran dan sebagainya. Tapi saya yakin dengan jadinya ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur, jalur Alki 2 ini akan ramai nanti. Tentu akan dampaknya semakin bagus. Nah, BCIP itu dia berusaha untuk mendirikan sendiri kawasan khusus dan sudah bergerak. Insya Allah dengan BCIP jalan dengan baik nanti itu akan mengikut nanti keduanya. Kemudian beberapa perusahaan besar itu mengajukan kepada Pak Gubernur, seperti misalnya PT Gunung Bayan ingin membangun Trans Kalimantan tersebut dengan keinginan khusus seperti itu kira yang saya lihat. Kemudian beberapa daerah yang sudah di dekat situ seperti di Bontang dan sebagainya untuk perubahan-perubahan itu sudah berjalan. Dan perlu diketahui bahwa prioritas RKP untuk wilayah Kalimantan itu adalah hilirisasi industri yang mudah-mudahan tidak terkendala dengan
perkembangan COVID, kemudian adanya perubahan-perubahan anggaran, adanya konstelasi politik di Jakarta sekarang ini, itu mudah-mudahan tidak ada kendala seperti itu. Insya Allah apa yang menjadi rencana semula, sebagaimana Bapak-Bapak juga dulu khawatir dengan tol Samarinda Balikpapan, sekarang sudah mulai menikmati, meskipun yang ke Balikpapannya masih ada kendala sedikit. Tetapi insya Allah dalam waktu dekat bisa diselesaikan. Kemudian juga ada investor BUMN dari Cina itu yang akan membangun, berniat untuk berinvestasi, bukan menjadi kontraktor Pak, tapi berinvestasi di sektor energi, di sektor infrastruktur, di sektor air minum, di sektor perkotaan, yang meminta kepada Pak Gubernur untuk bertemu dan sebagainya. Saya kira ini jalan-jalan yang bagus, termasuk arah ke sana. Termasuk maju proyek dari Bappenas itu mengarahkan gas jalurnya melalui Maloy dan kawasan industri yang ada, sehingga nanti energi baru dan terbarukan itu ada di beberapa titik industri kita, dan PLN sudah juga berkoordinasi untuk menyiapkan pembangkit listrik yang menggunakan gas di wilayah tersebut, sehingga kita mudah-mudahan bisa surplus energi yang menyuplai di beberapa wilayah yang menjadi pusat industri. Saya kira sebagian besar orang memang khawatir, pesimis, khawatir terhadap visi dari Pak Gubernur kita sebelumnya. Tetapi saya yakin pada saat nanti kita akan juga sama untuk seperti tol tersebut, kita akan mengingat beliau. Bahkan mungkin namanya nanti bukan Maloy, tetapi nama Pak Api nanti di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini untuk Pak Wiono. Pak Wiono, ini ada chat ini ya, dari siap. Pak Harlan ini Pak. Jadi mungkin bisa langsung ditanggapi nih Pak. Siap. Ya, jadi ada BLK, bangunan BLK-nya statusnya bangunan BLK atau apa, ada juga BLKI di Samboja yang tidak dipergunakan. Silakan Pak ditanggapi. Ya. Siap, baik. Terima kasih Mas Wiji. Terima kasih juga masukannya Mas Harlan. Ini sudah kami siapkan di 2021 untuk dilakukan revitalisasi, dan kami kemarin juga sudah ketemu sama Kepala BLK Provinsi di Samarinda untuk kemudian mensinergikan ini. Nah, kita juga koordinasi sama beberapa perusahaan untuk sharing pembiayaan terkait dengan peningkatan. Insya Allah di 2021 mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, termasuk juga yang di Muara Jawa, di Samboja. Di Samboja itu ini sudah dalam proses serah terima, karena itu dari pihak perusahaan. Nah, nanti akan kita optimalkan kembali untuk operasionalnya. Ini sudah kita lakukan. Hanya saja tadi kan kita harapan kita ke depan bahwa di tempat kita juga ada pusat pelatihan yang besar yang kemudian itu bisa menampung masyarakat kita sehingga tidak terlalu jauh. Harapannya ke depan panjangnya seperti itu. Tetapi yang sudah ada ini kita memang akan lakukan untuk dimaksimalisasi. Di 2021 ini sudah kita evaluasi, dan kemarin kita sudah rapatkan dengan teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk di 2021 mudah-mudahan ini sudah bisa berjalan. Dan ini memang kita siapkan untuk masyarakat kita khususnya di wilayah pantai berkaitan dengan kesiapan daya saing tadi. Nah, termasuk tadi yang sudah disarankan oleh Pak Haji Sopyan. Nah, ini tentunya akan segera kami tindak lanjuti untuk bagaimana nanti memaksimalkan daerah-daerah lain yang memang itu belum tersentuh. Mungkin itu Mas Wiji jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wiono. Jadi langsung ditanggapi ya dari Pak Harlan bahwa artinya bangunan BLK yang di Muara Badak dan di Samboja itu sudah juga dapat atensi dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, mungkin karena terkait status dulu dari swasta gitu ya. Mohon izin Mas Wiji sedikit saya sampaikan tambahan. Nah, kemarin itu salah satu kendalanya juga terkait dengan air. Nah, air kemarin kita sudah undang teman-teman dari PDAM untuk nyambungkan. Kalau nggak salah setahu kami itu airnya sekarang sudah dipasangkan di depan, jadi tinggal masang ke ininya, ke bangunan saja. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita operasionalkan di 2021. Baik, ya, terima kasih. Masih ada waktu kita sebelum mungkin kita
akhiri sesi diskusi kita di pukul 12:30. Jadi cukup menarik sekali. Mungkin juga ada masukan dari sisi kesehatan sebetulnya ya. Artinya bahwa kita akan bicara satu rasa optimistis terkait pembangunan ekonomi, outlook ekonomi kita harus tumbuh. Tapi tadi Pak Nathaniel juga tetap menegaskan, artinya protokol kesehatan jangan sampai dilupakan. Vaksin ini sekali lagi hanya upaya preventif sehingga bisa menjadi satu hal yang positif juga ya. Kami tunggu masih, baik itu di jalur chatting ataupun bagi Anda yang tergabung. Saya mungkin menambahkan dikit dulu. Bentar. Oh ya, Pak Aswin dulu, Bu Yusniar mungkin. Oh ya, silakan. Saya kepada Pak Haji Sopyan, saya kira apa yang menjadi ide untuk konsorsium mengulang daripada Bang Kaltim ini perlu terus digelorakan. Mudah-mudahan ini bisa. Tetapi pilihan-pilihan dari BUMD Enterprise tadi itu jangan mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan kawan-kawan. Setuju, Pak. Kawan konstruksi, kawan-kawan yang bergerak sudah ada di sektor-sektor yang berkaitan sudah banyak dilakukan. Nah, yang seperti ini mungkin perlu dipikirkan dengan baik. Kemudian kalau kita melihat kenapa di bawah 10% kontribusi PAD terhadap APBD, saya sejak 85 mengadakan penelitian di seluruh provinsi Kalimantan ini, itu bahkan ada yang 0,6. Kenapa demikian? Karena pajak-pajak yang diserahkan maupun retribusi yang diserahkan kepada daerah kabupaten itu pajak-pajak seperti pajak anjing, pajak sepeda, yang seperti itu tidak laku lagi, iuran TV. Nah, perlu jelas. Saya kira Pak Lutfi juga bisa menjelaskan, kalau di Amerika itu orang jelas pekerjaannya. Kabupaten itu hanya 5 saja yang diurusi, air minum, lingkungan, sampah, kemudian apa. Kalau di kita ini mulai pusat sampai ke daerah konkuren. Nah, mungkin ini juga perlu dipikirkan, karena kalau provinsi mengerjakan yang sama, pusat mengerjakan sama, tidak tuduh-menuduh. Ketika kita mengerjakan pekerjaan yang besar, kita ingin merebut pekerjaan pusat. Kita kabupaten mengerjakan, ingin membangun jalan Samarinda Luacanan yang runtuh terus itu tidak dibolehkan, padahal kita punya uang dulu. Ya, nah, ya. Itu akibat daripada aturan-aturan yang masih belum terlalu jelas, sistem pemerintahan kita yang seperti itu. Saya kira ini tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aswin. Tadi Bu Yusniar ingin memberikan tambahan mungkin sebelum closing. Ya, sedikit saja. Tadi menanggapi barangkali ada laporan mungkin dari Pak Haji Sopyan ya terkait bahwa kita memaknai Kaltim berdaulat itu kalau bisa semuanya dari Kaltim untuk Kaltim gitu ya. Tetapi saya seperti misalnya tadi ada contohnya ketahanan pangan gitu ya, kalau bisa dari sini tidak impor, tetapi perlu kita pikirkan juga ada aspek lain mungkin ya, dari sisi misalnya apakah support misalnya lahan kita itu untuk bisa menghasilkan tanaman itu untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga menurut saya yang menjadi penting adalah mengenai konektivitas gitu. Jadi jangan kita memandang Kaltim ini sebagai ekonomi yang tertutup, tetapi bagaimana dia kait-mengkait dengan wilayah lainnya gitu. Mungkin meminjam istilah dari Pak Lutfi tadi ya, masalah kompatibilitas gitu ya. Ada memang yang net ekspor, ada yang net impor gitu seperti itu. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah apakah terjamin gitu distribusi antar wilayah tersebut gitu, sehingga dua-duanya sama-sama mendapatkan mutual yang saling menguntungkan gitu seperti itu. Kemudian juga tadi terkait dengan hilirisasi gitu ya, sebetulnya yang karena tadi sudah disinggung gitu ya terkait dengan kek Malloy dan beberapa mungkin ini adalah langkah yang tepat kalau misalnya dari data kami kan historisi menceritakan begitu syarat dengan ketergantungan terhadap non-renewable resources gitu ya, batu bara. Nah, hilirisasi ini menjadi langkah yang tepat gitu ya dengan pembangunan kawasan industri, tetapi tentunya lagi-lagi ya itu ya tadi seperti disampaikan bahwa Malloy relatif lokasinya agak remote gitu ya. Nah, mungkin itu konektivitas itu menjadi kata kunci gitu ya yang utama dalam
hal bagaimana nanti perbaikan ke depan. Barangkali itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yusniar masukannya ya. Jadi menekankan terkait konektivitas. Masih ada 4 menit waktu kita. Dan sekali lagi saya ingatkan, nanti di sesi kedua itu kita akan membahas berbagai beberapa tema juga terkait misalnya persoalan pertambangan, dampaknya dari Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya. Ada banyak juga narasumber yang ingin kita hadirkan kepada Bapak Ibu juga yang mungkin nanti ingin bergabung di sesi yang kedua. Nanti kita juga persilahkan. Jadi terkait dengan tambang tadi misalnya adanya pembentukan dinas baru dengan nomenklatur baru, itu juga cukup menarik karena nanti ada ketua asosiasi pertambangan batu bara, kemudian ada beberapa pihak yang juga kita akan undang di sesi yang kedua mulai pukul 13.30. Jadi kalau Bapak Ibu nanti juga pengen bergabung, linknya juga masih sama, kita juga masih mengundang partisipasi Anda. Mungkin ada terakhir closing speech atau ada masukan terakhir dari Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, terutama kepada Pak Aswin yang mewakili Bapak Gubernur, kemudian Pak Rizal dan jajaran pemerintah Kota Balikpapan, kemudian Pak Wiono yang mewakili jajaran pemerintah Kabupaten Penajam, Kutai Kartanegara, kemudian ada dari asosiasi ya dari Mas Reza dari Kadin ya, kemudian dari Gapki tadi ya, dari Gapeksindo Pak Slamet Suharyadi, kemudian ada Dr. Nathaniel juga kami ucapkan terima kasih. Kemudian siapa lagi nih? Banyak sekali. Bu Yusniar dan tim dari BPS juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kemudian juga para peserta yang sudah bergabung di kesempatan pagi hingga siang hari ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga diskusi kita di kesempatan pagi hingga siang hari ini memberikan manfaat bagi kita bersama, dan tentu semangat kita adalah membangkitkan optimistis kita menjelang tahun 2021. Kita berdoa bersama semoga pandemi segera berlalu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri webinar di sesi pertama kita di kesempatan siang hari ini. Dan sampai berjumpa kembali di webinar berikutnya. Salam sehat dan salam tangguh. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Pak Haji Sofyan kalau mau bergabung lagi nanti Pak, Mas Lutfi. Saya nanti masih ada acara ya Mas tuh. Oh siap, baik. Ya. Nah, mohon maaf ya, lain kali mungkin lagi. Oke siap, makasih Mas. Itu Pak Hartoyo itu loh yang Pak Haryoto ya Pak. Diwalik-walik jenenge. Maaf Pak. Oke, saya izin live. Mike, siap. Ya, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam semuanya. Ya, Mbak Lutfi, Pak Aswin semuanya. Wah, ini Bang Wiji ini tambah pinter aja jadi. Opo. Gabung lagi nanti siang Pak Haryoto. Ya, lagi senggang. Tapi karena mendung-mendung enak ikut anu aja kan. Ya. Allah. Sini panas sih Balikpapan. Iya itu. Ya jeda dulu paling nggak sholat dulu makan siang. Monggo Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ya.